Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan bertemu kembali ya, dan akan mempelajari satu bidang ilmu yang mungkin kalian belum pahami. Tapi untuk itu kita akan mempersiapkan diri dulu, ya. Persiapkan diri untuk mempelajari bidang ilmu ini, ya. Mungkin bagi kalian masih merasa tabu atau baru ya, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi hal positif buat kalian untuk memahami bagaimana melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kepada tolong disiapkan. Berdiri. Siap. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita kembali bertemu ya dalam proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Ya, untuk lebih berkah dalam proses kegiatan pembelajaran hari ini, ya, mungkin kita bisa berdoa dulu, pimpin dulu doa supaya proses kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Tadi teman kalian sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen ya sebagai bukti kehadiran hari ini. Tapi hari ini sebelum Bapak absen, saya mau tanya dulu. Sehat semua hari ini ya? Sehat. Tadi dari rumah? Tidak. Ada masalah di luar dari rumah? Tidak. Dan tidak ada ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini betul-betul sadar dan betul-betul mendalam ya, artinya bermakna. Jangan sampai pembelajaran hari ini tidak ada maknanya sama sekali. Oke, siap-siap. Untuk hari ini saya akan mengabsen ya, seperti biasa. Tentu kalau Bapak mengajar pasti ada hal-hal yang berbeda dari yang lain ya. Seperti biasanya nanti ketika Bapak panggil si A, si B, menyebutkan satu kata motivasi ya. Bukan kata hadir, tapi satu kata motivasi. Ya, katakan dulu, kemudian sebutkan satu kata motivasinya. Oke? Oke, anak sekalian, dengarkan namanya baik-baik ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika disebut namanya bukan kata hadirnya Bapak berikan, tetapi memberikan satu kata motivasi ya. Oke, dengarkan namanya. Adinda Putri Azhara. Kreatif. Ria Salsabila. Optimis. Oh, optimis. Oke, lanjut. Asdayanti. Gembira. Oke, mantap. Cika Monika. Semangat. Mana Cika Monika? Ya, kasih waktu soalnya. Semangat, Oh, semangat ya, berarti semangat sekali hari ini. Ya, Pak. Oke, lanjut. Devi Anggreni. Senyum, Pak. Senyum. Ya, mantap, luar biasa. Fania Dia Febriani. Bisa. Bisa. Mana orangnya? Oke. Lanjut. Irene Azanie. Wah. Hah? Tangguh. Apa? Tangguh. Oh, tangguh. Oh, iya, oke, luar biasa. Muhammad Abian. Arif. Apa Abian? Hah? Sukses. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita lanjut, ada nggak yang sudah pernah mendengar kata coding? Pernah ya? Ya. Pernah juga kalian mendengar kecerdasan artifisial atau biasa kita dengar AI? AI ya? AI. Pernah? Oke, kalau begitu berarti kata AI atau KA atau kecerdasan artifisial ini atau kecerdasan buatan ya, itu sudah familiar buat kalian ya. Tetapi kita ingin memahami apa itu sebenarnya KA. Nah, kita lihat, pernahkah kalian melakukan aktivitas sebagai berikut? Yang pertama ya, membuat mie instan. Yang kedua, menyikat CD.
Yang selanjutnya memasak nasi. Ya, mengapa urutan langkah itu penting ya? Mungkin coba bisa salah satu atau kalian bisa menyebutkan bagaimana membuat mie instan. Ada bisa? Oke, silakan sebutkan bagaimana langkah-langkah membuat mie instan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rania Salsabila dan terima kasih kepada Pak Guru sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab bagaimana itu langkah-langkah dalam membuat mie instan. Ya. Nah, jadi langkah-langkah dalam membuat mie instan itu yang pastinya langkah awal yang paling pertama kita lakukan itu adalah menyiapkan alat dan bahannya. Oke, Lalu apa bagus. saja alat dan bahan yang kita gunakan dalam membuat mie instan ini? Yang pertama itu adalah panci, kompor, air, mie instan tentunya, lalu mangkuk, sendok, dan garpu. Nah, setelah itu kita mendidihkan air ke dalam panci. Nah, airnya ini bisa kita sesuaikan sesuai petunjuk atau arahan yang ada dalam kemasan. Itu sekitar 400 atau sampai 500 ml. Nah, setelah itu kita masukkan mie instan ke dalam air mendidih. Lalu masak mie instan selama 3 sampai 5 menit. Nah, pada saat kita memasak mie instan itu, kita aduk supaya mie instannya itu matang secara merata. Nah, setelah itu sambil menunggu, kita tuangkan bumbu yang ada pada mie instan itu ke dalam mangkuk. Setelah itu, setelah mie-nya matang, untuk mie yang berkuah, mie dan kuahnya itu bisa kita langsung masukkan ke dalam mangkuk. Nah, tapi untuk mie goreng, kita tiriskan terlebih dahulu, lalu kita campur dengan bumbunya. Nah, setelah itu, kita aduk bumbu hingga merata, lalu mie instan siap untuk disantap. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk teman-teman. Ternyata untuk kehidupan sehari-hari itu mengurutkan langkah demi langkah membuat sesuatu itu cukup mudah ya, cukup mudah. Tetapi nanti kita akan bahas mengapa urutan langkah itu penting. Ya, mungkin kita bisa mendengarkan satu teman lagi. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah dalam menyikat gigi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, oke. Baik, perkenalkan nama saya Biki Omishura, saya biasa dipanggil Cibi. Saya berterima kasih karena Bapak sudah memberikan kesempatan menjawab kepada saya. Jadi cara menyikat gigi itu gampang. Yang pertama kita ambil sikat gigi, terus kita basahi sikat gigi, dan kita oleskan kepada sikat gigi tersebut. Nah, terus habis itu ya mulai menyikat gigi di bagian dalam, atas dan bawah, terus bagian depan, atas dan bawah, dan bagian di geraham kiri dan kanan. Nah, terus habis itu kita juga menyikat lidah di bagian dalam, dan juga kita mulai berkumur-kumur. Nah, habis berkumur-kumur kita cuci sikat gigi hingga bersih, dan kita taruh sikat giginya di tempat yang kering. Oke. Oke, berikan aplaus untuk ya, teman memberikan contoh tentang urutan langkah-langkah. Yang pertama tadi bagaimana langkah-langkah memasak mie instan. Yang kedua tadi sudah disebutkan oleh teman kalian Yomi ya, tentang langkah-langkah menyikat gigi. Satu lagi mungkin bisa diperjelas teman kalian. Satu langkah lagi contoh memasak nasi. Ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang ini? Oke, silakan. Langkah-langkah memasak nasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gadiza. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memasak nasi. Langkah awal itu kita harus mengambil tempat buat mencuci berasnya. Setelah itu kita mengambil beras sesuai kebutuhan kita. Kalau biasanya itu memakai dua wadah beras. Setelah itu kita cuci dan ukur sesuai garis jari. Setelah itu kita masukkan ke magicom dan kita tunggu sampai 30 menit atau 45 menit. Setelah itu
sudah masak, lalu kita ambil lauk dan makan. Baik, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Nah, itu tadi teman kalian sudah memberikan contoh ya, langkah-langkah dalam melakukan hal-hal yang sederhana yang mungkin setiap hari kalian lakukan. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada satu pertanyaan ya, satu pertanyaan. Mengapa urutan langkah itu penting? Ya. Ada yang bisa memberikan argumen? Mengapa langkah-langkah melakukan kegiatan tertentu itu penting dan harus berurutan? Ya. Tidak bisa mungkin salah satu langkah dilewati itu tidak akan berpengaruh ke langkah berikutnya. Kira-kira seperti itu. Saya Pak. Ya, oke, silakan. Urutan langkah itu penting karena memastikan proses berjalan dengan benar. Oke. Terus? Serta meningkatkan efisiensi waktu. Oke. Terus? Mencegah kesalahan, memudahkan evaluasi, serta membentuk kebiasaan yang baik. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Luar biasa memang ini ya, nggak bisa. Oke, anak-anakku sekalian, ya, tadi kalian sudah memberikan langkah-langkah membuat mie instan, ya, langkah-langkah memasak nasi, langkah-langkah mengikat gigi, dan tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, ya, bahwa mengapa urutan itu penting. Ternyata, ya, kenapa penting? Karena untuk efisiensi dan ketepatan hasil yang dilakukan, ya, memaksimalkan hasil yang dilakukan. Ketika langkah-langkah itu ada yang terlewati, maka hasil yang output yang dihasilkan maka tidak maksimal. Ya, ternyata kegiatan berurutan itu adalah konsep dasar daripada algoritma dan bagian dari berpikir komputasional yang sangat penting dalam menciptakan sebuah aplikasi teknologi. Ya, ternyata tadi sudah disebutkan bahwa ya, urutan masak instan, ya, masak nasi, itu semua arahnya ke arah algoritma, susunan langkah demi langkah. Nah, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan berpikir komputasional. Setelah mengikuti sesi interaktif dan studi kasus sederhana dengan akurat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menulis, ya, dan menjalankan program Python. Ya, Python itu adalah program kita untuk membuat basic program bahasa pemrograman. Ya. Nanti kita akan mencoba menggunakan perangkat HP, ya, smartphone bisa menggunakan namanya Google Colab. Ya, kalau Python kan tidak bisa diinstal di dalam HP kalian, tetapi ada satu yang bisa, yaitu menggunakan Google Colab. Dengan melihat tujuan ini, mari kita sama-sama menyimak tayangan berikut. Ya. Yang pertama, bagaimana cara kerja mesin kopi otomatis. Ya, mesin membuat kopi otomatis. Jadi bukan cuma manusia yang bisa membuat kopi. Misalnya Rania buat kopi, tidak. Sekarang sudah ada mesin yang bisa membuat kopi secara otomatis. Ini diperhatikan, ini
step by stepnya ya. Oke, perhatikan ya step by stepnya supaya bisa lebih maksimal nanti. Bisa dilihat jelas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana pola kerja mesin lalu lintas ya, atau lampu lalu lintas bagaimana bekerja. Kita lihat tampilan ini. Nah, sekalian, tadi kita sudah melihat ya dua tampilan. Yang pertama bagaimana? Yang pertama apa tadi kita lihat? Ya, cara kerja mesin kombi otomatis. Ya. Yang kedua tentang cara kerja lampu lalu lintas. Nah, sekarang bagaimana cara kita atau bagaimana cara kerja dua mesin tadi itu setelah ditampilkan video ini, inilah yang akan menjadi problem ya, permasalahan, dan kita akan belajar nanti membuat sebuah urutan algoritma sederhana. Oke, anak-anak sekalian, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Jadi ada 4 kelompok, di sini kelompok 1 ya, ini kelompok 2 ya, saja ya, kelompok 2, sini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing untuk membuat proyek sederhana yang nantinya akan kita presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan membentuk kelompoknya.
kalian bekerja di kelompoknya masing-masing, silakan kalian menampilkan dari hasil diskusi kalian ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan untuk juru bicaranya mungkin 3 orang bisa mewakili teman-temannya. Ayo silakan kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 akan memberikan presentasi ya hasil dari diskusi mereka. Ini perwakilannya. Silakan disimak baik-baik ya. Nanti ketika ada masukan dan tanggapan silakan ditanggapi dari hasil kerja mereka. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan kami dan kelompok 1 memperkenalkan diri. Mulai dari saya Fadila Zahra, dan Saya Farah Aulia. saya Dania Salsabila, Saya Devi Anggraini. dan untuk kawan kelompok saya yang sebagian duduk di sana. Baik, kita lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang panduan menuju kantin dari kelas. Materinya akan dibacakan oleh Rania Salsabila. Baik. Panduan menuju kantin dari kelas. Nah, mula-mula itu kita berdiri dari kursi. Setelah itu, kita kumpulkan barang-barang penting. Misalnya, seperti dompet, terus uang, terus buku-bukunya kita juga yang dari tas meja. Habis itu, kita keluar dari ruang kelas melalui pintu menuju lantai 1. Nah, habis itu kita turun menggunakan tangga, belok ke kiri. Habis itu jalan lurus melewati perpustakaan. Nah, selanjutnya itu lanjutkan hingga melihat papan petunjuk arah kantin. Lalu ikuti papan penunjuk hingga tiba di kantin. Setelah itu selesai. Jadi inilah presentasi dari kelompok kami. Berikutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk tanya jawab. Atau siapa tahu ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi lebih lanjut atau memberi masukan kurang lengkap, bisa diberikan masukannya atau saran yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Nah, silakan kelompok 2, 3, atau 4 memberikan sanggahannya terkait hasil diskusi yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Ya. Dari kelompok 2 mungkin bisa memberikan sanggahan. Silakan. Dada? Ya. Dada kalau dada berarti ya itu saja. Dada. Saya berarti pas ya, aman. Baik, sebelum menutup presentasi kami mengenai panduan menuju kantin, kesimpulan dari materi kami ini adalah melalui materi ini kita dapat belajar bahwasanya coding dan algoritma itu bukan hanya digunakan dalam dunia komputer, tapi juga dalam dunia sehari-hari kita. Misalnya ini dalam menyusun langkah-langkah menuju ke kantin secara sistematis. Baik, itulah diskusi atau presentasi singkat dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menampilkan kelompok yang selanjutnya ya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita dengarkan hasil kerja dari kelompok 2. Kalau disimak baik-baik, nanti kalau ada yang kurang panas akan diberikan sanggahan dan masukan. Kalau tidak ada ya berarti hasil kelompok kerja kelompok 2 sudah sangat efektif dan sempurna. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi berdirinya saya di sini sebagai moderator kelompok saya untuk mempresentasikan algoritma cara membuat sandwich. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri, Rizky Amelia Masyur. Semuanya perkenalkan, saya Zaskia Zahra. Perkenalkan, nama saya Sebi Bishra. Perkenalkan, nama saya Nanda Siti Asifa.
Kemudian hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh rekan anggota saya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang algoritma cara membuat sandwich. Yang pertama itu isi mulai, terus yang kedua kita siapkan bahan-bahan, yaitu ada roti 2 lembar, ada isian seperti telur, daging asap, keju, sayur, dan lain-lain. Terus bahan-bahannya juga ada seperti saus. Saus itu seperti mayones, saus tomat, saus mustard, dan lain-lain. Terus kita siapkan juga alat-alatnya. Alat-alatnya ini seperti pisau, piring, dan sendok. Terus kita ambil juga selembar roti. Nah, terus kita oleskan saus pada roti. Ini, kita oleskan saus pada roti, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan isian. Isiannya itu ada telur, keju, sayur, dan daging. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Kita lihat bahwa berpikir komputasional dan algoritma itu memang ada di sekitar kita, ya, ada di lingkungan kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok perapat tadi bahwa algoritma itu bukan hanya kerja komputer, tetapi ada di sekitar lingkungan kita, ya. Dan mereka telah memulai langkah pertama dalam berbicara dengan komputer, ya. Tentu ketika komputer diperintahkan untuk melakukan ini melalui program yang melalui bahasa program Visual Basic atau Google College, itu akan menghasilkan sebuah karya, ya, karya atau output. Nah, tentu ini akan memberikan suatu dampak positif buat manusia. Apalagi dengan saat ini ada yang namanya kecerdasan artifisial. Itu bisa dimanfaatkan dan bisa membantu, ya, bisa membantu kerja manusia dengan baik, ya, secara mudah. Oke. Nah, sebagai tugas rumah nanti supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini, ada tugas rumah yang kalian akan bisa lakukan nanti, ya. Itu memberikan 2 contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Apa saja? Ya, termasuk tadi di awal bagaimana menjaga gigi, ya, bagaimana memasak nasi, dan masih banyak lain-lain. Misalnya bagaimana memakai baju, ya, bagaimana mandi, bagaimana menyapu, kan banyak, ya, rata-rata itu. Bagaimana menuju dari rumah ke sekolah, ya. Prosesnya itu apa? Itu akan menjadi tugas kalian di rumah, dan nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Setelah kita belajar dari awal sampai saat ini, tentu kita
berada di penghujung pembelajaran kita ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita akan merefleksi diri ya. Bagaimana proses pembelajaran yang kita sudah lakukan tadi. Tentu ini sudah ada perasaan-perasaan dari hasil refleksi yang kalian lakukan. Saya akan ambil sampel ya untuk kita baca bersama. Nah, ini satu ya, punyanya siapa ini? Oke, kita baca ini luar biasa ya. Jadi hasil refleksi yang dilakukan setelah belajar algoritma, saya jadi mengetahui kalau algoritma itu sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, bagi kebutuhan dan keinginan. Wah, luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk kawan-kawan. Mana lagi? Oke, yang kedua yang warna pink ini, warna pink. Ya. Saya sangat menikmati dalam proses belajar kali ini. Wah, luar biasa. Adalah kita dengar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Oke, silakan. Berdiri. Siap. Beri ucapan. Terima kasih Pak Guru. Oke, silakan dulu. Terima kasih kembali. Ya. Oke, dengan demikian maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf juga perhatiannya ya. 2-3 anak nelayan pergi memancing, pergi ke laut mencari ikan. Kalau ingin wujudkan angan-angan, akan gimana? Jangan di nomor 2 kan. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.